Guys, ketika di sekolah, cewek ini masuk ke laboratorium sekolahan kan, dia pun melihat ada seekor tikus putih guys. Karena lucu, dia memegangnya. Tapi cewek ini malah digigit oleh tikus itu hingga tangannya berdarah guys. Dan ternyata tikus yang gigit cewek ini adalah tikus zombie. Dan seketika cewek ini kejang-kejang dan berubah jadi zombie dong. By the way, bantu subscribe dulu ya guys. Yang udah subscribe aku doain kelak kalian sekeluarga masuk surga ya. Langsung komen amin yuk. Terus ketika dia masuk ke dalam kelas, teman-temannya pada kaget dan mengira dia kenapa kan. Karena mereka nggak tahu dia pun dibawa ke UKS. Tapi ketika diperiksa sama dokter, cewek ini malah kejang-kejang dan menggigit tangan si dokter dong. Terus tangan si dokter mulai berdarah. Dia pun mulai kejang-kejang dan terinfeksi virus zombie guys. Zombie itu pun menggigit para siswa lain. Hingga sekolah itu jadi sangat kacau dan banyak yang terinfeksi virus zombie guys. Guys, pria ini diculik dan dijadikan eksperimen oleh para ilmuwan. Tubuh pria ini menjadi daging, dan daging itu menghilang jadi tengkorak. Dan perlahan-lahan semuanya tak terlihat guys. Ternyata para ilmuwan ini membuat sebuah ramuan ajaib untuk menjalankan sebuah misi. Mereka menculik pria ini dan menyuntikkan ramuan ajaib itu. Ramuan ajaib itu akan membuat seseorang jadi transparan atau tak terlihat. Ketika disuntikkan, seketika pria ini gak terlihat guys. By the way, bantu subscribe dulu ya guys. Yang udah subscribe aku doain kelak kalian sekeluarga masuk surga ya. Langsung komen amin yuk. Mereka juga ada sebuah kamera untuk mengawasi pria transparan ini. Ketika misi mulai dijalani, pria transparan ini malah melakukan hal-hal yang aneh di luar prediksi dong. Dia sengaja mendekati wanita-wanita dan ingin menyiksanya guys. Nah, karena ketahuan, akhirnya pria transparan itu pun dikembalikan. Dan dia ditembak oleh para ilmuwan itu hingga meninggoy guys. Cewek ini dan temannya sedang liburan di sebuah laut yang lumayan besar kan. Tapi di saat itu temannya ini terjatuh. Dan ternyata di laut itu ada banyak hiu raksasa yang menyerang tubuh temannya nih. Hingga tinggal setengah dan berdarah-darah guys. By the way, bantu subscribe dulu ya guys. Yang udah subscribe aku doain kelak kalian sekeluarga masuk surga ya. Langsung komen amin yuk. Dia ingin menolongnya kan, tapi nggak bisa. Karena para hiu raksasa itu sudah memakan pria itu dong. Dia hanya bisa terus berusaha mendayung perahunya itu hingga ke ujung laut yang ada teluk. Tapi di saat itu para hiu raksasa datang dan menggigit perahunya hingga bocor dong. Hiu raksasa itu ingin membunuh cewek ini guys. Nah, ketika sampai di sebuah teluk itu, cewek ini mau pindah kan. Tapi sayangnya dia malah terpleset nih. Dan akhirnya cewek ini juga meninggoy diserang oleh hiu raksasa itu guys. Ini adalah penjara terkejam di masa pendudukan Jepang di Korea guys. Semua wanita Korea akan disiksa. Nah, wanita ini berjalan dengan tubuh yang diikat dengan rantai dan kepalanya yang ditutupkan, sehingga dia gak bisa melihat guys. Kakinya juga dirantai nih. Bahkan dia ditarik seperti hewan ternak dong. Terus wanita ini juga dibawa ke sebuah sel tahanan. Sel tahanan itu sangat kecil tempatnya seperti kandang hewan dong. By the way, bantu subscribe dulu ya guys. Yang udah subscribe aku doain kelak kalian sekeluarga masuk surga ya. Langsung komen amin yuk. Bahkan di dalamnya banyak orang. Mereka harus sempit-sempitan kayak gini guys. Mereka semua disiksa dan dikasih makanan hanya sedikit. Mereka makan seperti seekor hewan yang sedang kelaparan dong. Terus ketika di dalam tahanan itu tidak boleh ada yang bersuara. Kalau ada yang bersuara, mereka harus dihukum sampai mati dong. Ayah dan ibu bocil ini sudah meninggal dan dia tinggal bersama tantenya guys. Tapi tantenya ini jahat banget. Dia selalu marah-marah. Nah, pas lagi tidur malah disiramin air dong. Bahkan dia disuruh jualan agar bisa dapat uang yang banyak guys. By the way, bantu subscribe dulu ya guys. Yang udah subscribe aku doain kelak kalian sekeluarga masuk surga ya. Langsung komen amin yuk. Nah, bocil ini pun pergi dan berjualan kan. Setelah dagangannya laku, bocil ini pergi ke makam orang tuanya guys. Karena dia rindu banget nih. Dia ingin orang tuanya ada di sisinya guys. Terus keesokan harinya ternyata si tante sakit kan dan terbaring lemah. Walaupun si tante udah jahat, tapi bocil ini sayang banget. Karena tantenya ini adalah pengganti orang tuanya guys. Bahkan dia rela mencari obat agar tantenya bisa cepat sembuh guys. Karena kebaikan bocil ini yang sangat luar biasa,
Si tante pun minta maaf atas kesalahannya guys.